Anak-anak, kita belajar dari Santo Fransiskus Assisi. Ibu bacakan ceritanya berikut ini. Santo Fransiskus Assisi lahir di kota Assisi, Italia Tengah pada tanggal 5 Juli tahun 1182. Nama aslinya Giovanni Bernardoni, anak dari Bapak Pietro Bernardoni, seorang pedagang kain yang kaya raya yang sering bepergian ke Paris. Maka dari itu, ia lebih senang dipanggil Francis. Sejak muda, ia terbiasa dengan kehidupan yang enak, nyaman, berpesta dengan teman-temannya. Namun, ia tetap peduli kepada orang miskin. Pada tahun 1202, para bangsawan Assisi ditawan bangsa Perugia. Fransiskus meninggalkan orang tuanya untuk ikut berperang di Collestrada. Perang itu sungguh tidak seimbang. Kaum minoritas Assisi banyak yang gugur, juga ditawan oleh musuh. Fransiskus ditawan di penjara selama setahun lamanya. Saat dalam tawanan, ia mengalami penglihatan yang berkata, "Layanilah majikan, bukannya pelayan." Setelah dibebaskan, ia kembali ke Assisi. Ia merasa gagal dari cita-citanya sebagai ksatria bangsawan. Suatu hari saat pergi ke gereja Santo Damiano, ia mendengar suara Tuhan. "Fransiskus, perbaikilah gerejaku yang hampir roboh." Ayahnya sangat marah saat ia menjual kain untuk membiayai perbaikan gereja itu. Bahkan Fransiskus mengembalikan baju yang ada padanya kepada ayahnya. Tahun 1209, ia memperoleh restu dari Paus untuk mendirikan Ordo Fransiskan yang mendasarkan hidup mereka pada kesederhanaan dan kemiskinan seperti Yesus. Pada suatu hari, seorang rahib membawa seekor kelinci yang terjebak perangkap para pemburu. Santo Fransiskus selalu menasihati kelinci agar lebih berhati-hati. Kemudian dikeluarkannya kelinci dari dalam perangkap dan diletakkannya di atas tanah supaya ia pergi. Tetapi ia kembali dan melompat ke atas pangkuan Fransiskus, berharap agar ia boleh tinggal di dekatnya. Fransiskus membawa kelinci itu ke sebuah hutan dan melepaskannya kembali. Tetapi kelinci itu kembali lagi ke tempat di mana Fransiskus duduk dan melompat ke atas pangkuannya lagi. Akhirnya Fransiskus meminta salah seorang rahibnya untuk membawa kelinci masuk ke dalam hutan dan melepaskannya. Kali ini usahanya berhasil. Kisah mukjizat Santo Fransiskus yang paling terkenal adalah ketika menjinakkan serigala buas yang meneror rakyat kota Kubia. Serigala itu memburu dan memangsa binatang juga manusia. Rakyat kala itu mengangkat senjata untuk membinasakannya. Tetapi mereka yang pergi menghadapi serigala itu banyak yang binasa dan terluka oleh taring-taringnya yang tajam. Maka penduduk menjadi sangat takut dan tidak berani keluar dari tembok kota. Fransiskus merasa iba kepada penduduk kota dan memutuskan untuk pergi menemui serigala. Tiba-tiba serigala dengan rahangnya ternganga muncul dari hutan
ketakutan dan datang dan hendak menyerangnya. Fransiskus membuat tanda salib ke arah serigala. Dengan kuasa Tuhan, serigala itu segera memperlambat larinya dan mengatupkan rahangnya. Kemudian Fransiskus berteriak, "Datanglah kepadaku, saudara serigala. Dalam nama Yesus, aku memerintahkan kamu untuk tidak lagi menyakiti siapapun." Maka pada saat itu juga serigala menundukkan kepalanya dan datang berbaring di bawah kaki Santo Fransiskus. Serigala itu menjadi jinak seperti seekor anak anjing. Serigala diingatkan oleh Fransiskus, ia telah menakuti penduduk kota. Ia tidak boleh memangsa binatang, juga manusia yang diciptakan seturut gambaran Allah. Saudara serigala, aku ingin mengadakan perdamaian antara kamu dan penduduk Gubiu. Mereka tidak akan menyakiti kamu, dan kamu juga tidak boleh lagi menyakiti mereka. Semua kejahatan di masa lampau harap dimaafkan. Serigala menyatakan persetujuannya. Dan sejak saat itu, penduduk Gubiu dan serigala dapat hidup dengan damai, dan setiap hari penduduk Gubiu menyediakan makanan untuk serigala sampai serigala itu tidak muncul. Ternyata serigala itu telah meninggal dunia, dan pada waktu itu penduduk Gubiu sangat kehilangan kepada serigala tersebut. Anak-anak, beberapa tahun menjelang akhir hidup Fransiskus Assisi, ia mengalami mukjizat Tuhan. Ia mengalami stigmata, yaitu luka-luka Yesus. Ia mengalami luka-luka Yesus seperti saat Yesus disalib. Ia sangat bersyukur menerima anugerah ilahi ini. Namun ia berusaha dengan seksama untuk menyembunyikannya dari penglihatan orang lain. Orang suci ini dijemput kembali ke surga pada tanggal 3 Oktober 1226 dalam usia yang ke-45 tahun. Para pengikutnya kemudian melanjutkan karya cinta kasihnya dengan semangat kerendahan hati dan meneruskan kerinduannya untuk memanggil semua orang menjadi pengikut Kristus sejati. Anak-anak yang terkasih, Santo Fransiskus Assisi itu santo pelindung lingkungan hidup, karena ia mengabdikan diri pada kehidupan, yaitu orang miskin, tumbuhan, hewan, semua dipanggilnya saudara-saudari. Ia dipercaya dapat mengerti bahasa hewan, tumbuhan di sekitarnya, dan ia mengajak kita mengasihi sesama, juga ciptaan Tuhan dengan penuh cinta.